Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 193, Matahari Besar Abadi Naik ke Surga. Garis bawah 1. Monyet, apa yang kamu mainkan di sini? Monyet melompat dan bertanya. Seperti yang dijelaskan oleh setan monyet lainnya, Wukong akhirnya mengerti bahwa ada alam mistik kuno di balik air terjun tersebut. Namun, tempat itu penuh dengan bahaya dan tidak ada satupun setan kera yang berani masuk. Mereka bahkan menyatakan bahwa siapapun yang dapat membawa mereka akan dinobatkan sebagai icing. Mengapa ini tampak sedikit mirip dengan cerita yang guru ceritakan kepada saya? Meskipun monyet itu jauh lebih rendah dariku. Hehe, menyenangkan. Monyet menggaruk kepalanya. Meski merasa Sun Wukong lebih rendah dari Xiao Wukong, ia merasa cukup menyenangkan menduduki gunung dan menjadi raja. Saat aku bosan, aku akan pergi dan menggoda semut-semut di dunia surgawi itu. Bukankah itu bagus? Ayo lakukan dengan cara ini. Monyet mengambil keputusan. Dia membalik dan melompat. Dan pada hari ini, Gunung Buah Bunga, dengan nama yang sama resmi didirikan. Ada dua sisi cerita. Di halaman, Long Ming dan Xiao Longnui memakan tusuk sate daging harimau panggang dengan mulut berminyak. Ini, makanan apa ini? Bagaimana bisa begitu enak? Saat Long Ming berbicara, dia mengambil 10 tusuk sate lagi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Xiao Longnui berterima kasih padanya sambil makan. Seniornya terlalu enak. Xiao Changtian telah menghubungi Great Sun Immortal dan memintanya untuk mengirim beberapa murid ke sana. Mereka hanyalah bandit, dan mereka bukan tandingan murid Great Sun Immortal. Selain itu, besok adalah pertarungan besar dengan 4 wilayah simbol. Tentu saja, dia tidak bisa menyusahkan Great Sun Immortal untuk masalah sekecil ini. Namun, dalam waktu singkat, Great Sun Immortal tiba secara pribadi. Kamu mencariku? Dewa Matahari Agung bertanya dengan hormat. Guru Daois Dayang, mengapa Anda datang ke sini secara pribadi? Ini hanya untuk menghadapi beberapa bandit. Kirimkan saja murid secara acak. Xiao Changtian bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Dewa Matahari Agung. Tidak apa-apa. Aku kebetulan tidak melakukan apa-apa. The Great Sun Immortal tersenyum canggung. Apakah kamu tidak harus bersiap untuk pertempuran besar besok? Xiao Changtian bertanya lagi. Persiapan untuk pertempuran besar telah selesai. Jawab Dewa Matahari Agung. Senior bahkan telah mengirim muridnya sendiri ke atas panggung, dan senior bahkan secara pribadi memegang benteng tersebut. Mereka hanya perlu mendiskusikan bagaimana cara bertindak. Jadi begitu. Xiao Changtian mengangguk. Dia awalnya khawatir tentang pertempuran besok, tetapi ketika Great Sun Immortal membicarakan masalah ini, dia sangat tenang dan sepertinya tidak peduli sama sekali. Dia langsung mengerti. Pasti kekuatan Great Sun Immortal sudah cukup untuk melenyapkan Kaisar Agung itu. The Great Sun Immortal sungguh luar biasa. Xiao Changtian tidak bisa tidak memuji Dewa Matahari Agung di dalam hatinya. Kalau begitu 11 harus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan. Suku kedua orang ini diintimidasi oleh bandit. Tolong bantu mereka menghadapi bandit-bandit itu. Xiao Changtian tersenyum. Dengan bantuan Great Sun Immortal, menghadapi bandit-bandit ini semudah membunuh ayam. Ya Pak, Dewa Matahari Agung mengangguk. Long Ming, Xiao Longnui, kalian berdua harus membawa Daois Biksun kemari. Kata Xiao Changtian setelah melihat mereka berdua selesai makan. Ini, senior, bandit-bandit itu sangat kuat. Long Ming tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa bahwa dia bisa menghancurkan Great Sun Immortal di depannya dengan satu jari, tapi dia tidak bisa menolak permintaan seniornya, bukan? Jangan khawatir, Dayang Abadi lebih kuat dari para bandit itu. Xiao Changtian tersenyum. Tetapi, Long Ming ingin mengatakan sesuatu, tapi dia dihentikan oleh Xiao Longnui. Kakak senior, senior pasti memiliki makna yang lebih dalam. Kami hanya akan mendengarkan pengaturan senior. Xiao Longnui mengirimkan esensi intisarinya kepada Long Ming. Apakah begitu? Long Ming memasang ekspresi bingung di wajahnya. Namun, sebagai penguasa naga leluhur, senior adalah eksistensi tertinggi. Bagaimana mungkin dia tidak mendengarkan senior? Kalau begitu aku harus merepotkan senior. Long Ming memandang Perfected Great Sun dengan ekspresi curiga. Dia merasa sangat sulit bagi orang di depannya ini untuk naik ke dunia surgawi.
Tidak ada masalah sama sekali, kata Dewa Matahari Agung sambil tersenyum. Sangat cepat, mereka bertiga meninggalkan halaman dan sampai pada celah yang telah digali oleh anak itu. Ini, kemana kita akan pergi? The Great Sun Immortal melihat celah di kehampaan dan mengungkapkan ekspresi bingung. Senior, kami berasal dari alam surgawi, jadi kami harus pergi ke alam surgawi sekarang. Jawab Xiao Longnui acuh tak acuh dan langsung berubah menjadi naga putih besar. Senior, silakan datang. Aku akan membawamu ke alam surgawi. Kata naga kecil itu. Ini, yang abadi yang tertegun sejenak. Senior sebenarnya memintanya untuk naik ke surga. Sial, alam surgawi adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan naik. Tapi sekarang, dia bisa langsung naik. Para bandit yang diminta senior untuk dia tangani adalah para ahli dari alam surgawi. Penganut Tao Biksun menelan ludahnya, tapi karena itu adalah permintaan seniornya, dia pasti tidak bisa mundur. Dia secara tidak sadar menggunakan kemauan spiritualnya untuk berkomunikasi dengan lukisan Nanming Ignis di cincinnya. Setelah mengetahui bahwa lukisan Nanming Ignis masih ada di dalam ring, Immortal Da yang menjadi lebih percaya diri. Mengaum. Setelah mengatakan itu, Long Ming berubah menjadi naga putih besar. Kedua naga itu terbang bersama menuju celah kehampaan dan memasuki dunia surgawi lagi. Pada saat yang sama, klan naga putih. Pada saat ini, mereka berada di bawah serangan hebat dari pintu hitam. Ular yang tak terhitung jumlahnya seperti air pasang, menyerbu menuju klan naga putih. Di udara, dua ahli sedang bertarung. Bang! Saat mereka berdua bertarung, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan seluruh tanah bergetar. Daerah sekitarnya retak dan meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Logan, di mana gadis suci klan naga putihmu? Serahkan, aku ingin membalas dendam padaku, darah dua. Pemimpin Sekte Malam Hitam, Kaisar Sebai, meraung marah. Tubuhnya membawa aura yang menakutkan, dan seekor ular piton hitam besar muncul di belakangnya, seolah mampu melahap pegunungan di sekitarnya. Faktanya, tubuhnya jauh lebih besar dari wakil kepala klan naga putih, Logan. Bagaimana kamu bisa menyerahkan gadis suci dari klan naga putihku hanya karena kamu menginginkannya? Gelombang naga berkata dengan marah. Klan naga putih telah ditindas oleh klan ular selama beberapa waktu, namun kali ini mereka benar-benar datang mengetuk pintunya. Dia, Dragon Wave, adalah orang pertama yang tidak setuju. Kamu mendekati kematian. Mendengar ini, Kaisar Sebai sangat marah. Ular piton hitam besar di belakangnya langsung menggigit Logan. Ledakan. Klon jiwa naga putih Logan masih ingin memblokir, tetapi dalam hal ranah budidaya, itu satu tingkat lebih rendah dari Kaisar Sebai. Dalam sekejap, ia terlempar. Wakil pemimpin klan, brengsek. Sekte Malam Hitam bertindak terlalu jauh. Membunuh satu anggota klan naga putih bukanlah suatu kerugian, tetapi menguntungkan jika membunuh dua anggota. Ketika ras naga putih melihat pemimpin mereka, Logan, terluka parah, mata mereka membelalak. Kapan ras naga putih mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Mereka adalah klan naga yang bermartabat, tapi sekarang, mereka akan dimusnahkan oleh klan Jiao Piton. Apa kamu setuju? Tidak. Anggota klan naga putih yang tak terhitung jumlahnya meraung serempak. Suara mereka mengguncang langit saat bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Bab 194, Leluhur, tolong. Garis bawahi. Membunuh mereka. Raungan marah terdengar satu demi satu, memekakkan telinga bagi yang tuli dan mengejutkan langit dan bumi. Gelombang suara yang menakutkan menyebabkan ular-ular kecil yang merangkak di tanah meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Sekte Malam Hitam, bunuh. Kaisar Sebai mendengus dingin. Sebagai naga banjir, garis keturunannya lebih rendah dari ras naga. Naga banjir harus menjalani transformasi kesengsaraan petir sebelum bisa menjadi naga sejati. Namun, sekarang klan naga telah jatuh, ini adalah kesempatan bagus untuk menghancurkan klan naga putih dan merebut kesempatan itu. Hantu naga putih yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di udara. Di tanah, hantu Teng Jiao yang tak terhitung jumlahnya juga terbang ke langit. Darah berceceran di langit akibat pertempuran ini. Mayat berserakan di seluruh klan naga putih. Ada mayat pembudidaya naga putih dan sekte malam hitam. Membunuh mereka. Wakil Patriark, Logan, yang dikirim terbang,
juga bangkit dari tanah. Karena ini adalah pertarungan hidup dan mati untuk klan Naga Putih, dia tidak peduli. Dia membakar esensi darahnya dan gemetar bersama Kaisar Sebai. Waktu berlalu, seluruh klan Naga Putih telah berubah menjadi lautan darah. Lautan darah mengalir dan mengeluarkan bau darah. Setiap orang yang telah berjuang sampai pada titik kegilaan telah benar-benar melupakan diri mereka sendiri. Namun, perbedaan kekuatan menyebabkan klan Naga Putih menjadi seperti alang-alang di depan para penggarap sekte malam hitam, dengan mudah patah. Brengsek, saya membencinya. Banyak pembudidaya klan Naga Putih dipenuhi luka dengan berbagai ukuran dan pakaian putih mereka berlumuran darah. Mereka dilempar ke alun-alun di depan mereka oleh para penggarap sekte malam hitam. Kaisar Sebai menginjak kepala Logan dan menginjak kakinya. Kemana Xiao Longnui pergi? Katakan sejujurnya, atau aku akan membunuh semua klan Naga Putihmu. Ekspresi Kaisar Sebai sangat garang. Setelah darah ular terbunuh, dia sudah kehilangan akal sehatnya dan menjadi gila. Menurut berita, darah ular menghabiskan hari-hari terakhirnya bersama Xiao Longnui dari klan Naga. Dalam mimpimu, aku, Logan, sangat membencimu. Saat itu, pemimpin klan memberimu begitu banyak kebaikan sehingga kamu menjadi seperti sekarang ini, tapi kamu membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih. Tercela, tak tahu malu. Logan mengumpat dengan marah. Tua, apakah kamu ingin mati? Kaisar ular menginjak kepala Logan lebih keras lagi. Katakan padaku, atau aku akan membunuh 100 anggota klan Naga Putihmu setiap 15 menit. Si Bai Huang melambaikan tangannya dan mengeluarkan 100 pembudidaya klan Naga Putih. Di belakangnya, klon jiwa ular milik kultivator sekte malam hitam sedang menunggu dengan dingin, seolah ia bisa melahap kultivator klan Naga Putih itu kapan saja. Kamu, Logan sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Wakil Patriark, jangan katakan itu. Jika kita mati, kita hanya akan menjadi tidak berarti bagi klan Naga. Gadis suci adalah harapan klan Naga Putih kita. Itu benar, masa depan klan Naga Putih terletak pada orang suci. Jika kita mati, biarlah. Klan Naga Putih tidak akan pernah terancam. Meskipun para penggarap klan Naga Putih hanya tinggal sedikit lagi dari kematian, mereka semua berdarah panas dan geram. Tak satu pun dari mereka menyerah. Tak satu pun dari mereka yang takut saat ini. Klan Naga mendengar teriakan klan Naga Putih di belakang mereka. Meskipun mereka diinjak oleh Kaisar Sebai, mereka tetap tertawa terbahak-bahak. Hahaha, klan Naga Putihku baik-baik saja. Tidak ada satupun pengecut. Logan tertawa keras, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Meskipun ras naga putihnya telah menurun, martabatnya sebagai naga masih tetap ada. Menyerang. Mendengar tawa Logan, tatapan Kaisar Sebai menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, ratusan ular piton banjir hantu bergegas menuju 100 pembudidaya klan naga putih dan melahap mereka. Berhenti. Tiba-tiba terdengar auman naga. Di langit, dua naga putih besar melayang dan langsung turun. Gadis suci, kenapa kamu kembali? Kultivator klan naga putih terkejut. Jika dia kembali sekarang, dia pasti akan mati. Xiao Longnui, kenapa kamu kembali? Cepat pergi. Tawa Logan berhenti tiba-tiba. Xiao Longnui terlahir dengan tubuh dewa naga putih. Garis keturunan naga putih paling murni mengalir di tubuhnya. Dia adalah harapan seluruh ras naga putih. Wakil pemimpin klan, jangan khawatir. Saya telah menemukan seorang ahli senior. Dia akan membantu kita. Xiao Longnui menjelaskan sambil menatap Daoist Big Sun. The Great Sun Immortal melihat hantu di depannya. Mereka sangat menakutkan. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanyalah seorang raja suci. Di hadapan para dewa alam surgawi ini, aura mereka saja sudah cukup untuk membuatnya merasa takut. Hehehe, dia, hahaha, ini hanyalah lelucon terbesar yang aku, Kaisar Ular, pernah dengar tahun ini. Kaisar Sebai mencibir dan menatap Dewa Matahari Agung dengan jijik. Alam Saint King belaka, seekor semut dari alam bawah. Bagaimana dia bisa membantu klan Naga Putih? Kecuali jika ada keajaiban. Xiao Longnui, ayo pergi. Raja suci dari alam bawah tidak bisa membantu klan Naga Putih kita. Long Ming, cepat bawa adik perempuanmu dan pergi. Long Bo meraung. Namun, Kaisar Sebai mengirimnya terbang dengan sebuah tendangan, dan hantu ular besar di belakangnya menerkam Xiao Longnui.
Mata ular banjir dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Tidak baik, ini sudah berakhir. Setelah gadis suci mati, klan naga putih kita pasti akan dihancurkan. Surga ingin menghancurkan klan naga putih kita. Semua anggota klan naga putih yang hadir berada dalam keputusasaan. Bahkan wakil ketua, Logan, bukanlah tandingan Kaisar Ular. Dengan Xiao Longnui, mereka berdua, dan seorang Saint King, maka tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Kamu seharusnya dengan patuh menjadi mainan anakku, tapi kamu sebenarnya berani membunuhnya. Kalau begitu bersiaplah untuk mati. Kaisar Sebai berkata dengan dingin. Jiao Piton hitam membuka mulutnya yang besar dan melepaskan gelombang gas beracun berwarna hijau. Di saat yang sama, giginya yang dingin menunjukkan niat membunuh. Senior, tolong serang. Xiao Longnui menangkupkan tinjunya dengan hormat dan memandang ke arah Daois Biksun. Baiklah. Dewa Matahari Agung mengangguk. Hehe, sudah begini, tapi kamu masih ingin berakting. Kamu mendekati kematian. Kaisar Sebai mencibir. Hantu ular hitam besar telah tiba di depan mereka bertiga, hanya berjarak 1 kaki. Dibandingkan dengan tubuh besar Jiao Piton hitam, jarak 1 kaki tidak ada artinya. Ini sudah berakhir. Logan menutup matanya dengan putus asa. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, saat semua orang mengira ular hitam itu akan melahap mereka bertiga, Dewa Matahari Agung mengeluarkan gulungan dari cincinnya dan membukanya. Suara mendesing. Seketika, wilayah api yang tak berujung menyebar, dan nyala api bersiul. Mengaum, api tak berujung menyelimuti tubuh ular hitam itu, mengeluarkan suara berderak. Apa? Kaisar Sebai sangat khawatir. Dia merasakan aura api yang sangat menakutkan langsung menembus lautan kesadarannya, membakar esensi surgawinya. Leluhur, selamatkan aku. Kaisar Sebai merasakan ancaman kematian dan berteriak panik. Bab 195, pertempuran hebat dimulai. Leluhur, selamatkan aku. Suara Kaisar Ular menembus emas dan memecahkan batu saat dia berteriak ke arah Sekte Malam Hitam. Kemudian, sebuah cetakan tangan hitam besar muncul di kehampaan. Sidik tangan hitam besar menyelimuti api yang menyala, ingin menggunakan kekuatan besarnya untuk memadamkan api sepenuhnya. Namun, nyala api menempel pada tangan hitam itu. Apa? Teriakan alarm terdengar dari kehampaan. Kemudian, ruang itu beriak seperti riak. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berambut putih muncul. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Itu karena apinya membakar tubuhnya dan tidak bisa dipadamkan. Leluhur, ketika Kaisar Sebai melihat pemandangan ini, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan nenek moyang lama tidak punya cara untuk menahan api semacam ini. Saat dia terkejut, leluhur Sekte Malam Hitam di langit langsung terbakar menjadi abu oleh api dan menghilang ke angkasa. Kemudian, Kaisar Sebai meledak di angkasa. Leluhur, Master Sekte. Para penggarap Sekte Malam Hitam terkejut. Nenek moyang dan ketua Sekte mereka hilang begitu saja. Berlari. Para pembudidaya yang tersisa bukanlah orang bodoh. Ketika mereka melihat leluhur dan ketua sekte mereka dibunuh, mereka berteriak ketakutan dan melarikan diri. Namun, neraka terbakar yang tak ada habisnya berubah menjadi titik api yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar di ruang depan mereka, menembak ke arah para penggarap Sekte Malam Hitam. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Nyala api yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan api, dan para penggarap Sekte Malam Hitam tidak punya cara untuk melarikan diri. Jeritan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya terdengar saat para penggarap Sekte Malam Hitam yang semula kembali ke bentuk aslinya hangus menjadi ular panggang. Itu mengeluarkan bau busuk. Pu. Hanya suara api yang menari-nari yang terdengar antara langit dan bumi. Anggota klan naga putih yang tak terhitung jumlahnya tercengang dan tercengang di tempat. Setelah beberapa lama, suara naga akhirnya terdengar, wakil patriark klan naga putih memberi hormat kepada senior. Saat suara Logan terdengar, semua orang di klan naga putih memandang ke arah Daois Biksun. Salam, senior. Hari berikutnya, segala sesuatu di dalam klan naga putih telah diperbaiki. Adapun tubuh para penggarap Sekte Malam Hitam, mereka dikuburkan bersama mereka. Inilah kekejaman dunia kultivasi. Tidak ada yang tahu mana yang akan terjadi lebih dulu, kecelakaan atau besok. Senior, saya buta sebelumnya.
Mohon maafkan saya. Logan tersenyum canggung dan meminta maaf kepada Great Sun Immortal. Tidak perlu. Saya hanya mengandalkan benda suci yang diberikan senior kepada saya. Kata The Great Sun Immortal dengan wajah penuh rasa malu. Orang di depannya bisa membunuhnya dengan tamparan, tapi dia tetap memanggilnya senior. Hal ini membuatnya tidak tahu bagaimana cara berbicara dengannya. Kemudian, dia teringat bahwa hari itu sudah menjadi hari pertarungan antara aliansi 5 kekuatan dan 4 wilayah simbol. Dia buru-buru berkata, aku masih punya sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi aku pergi dulu. Logan melihat bahwa dia tidak bisa membujuknya untuk tetap tinggal, jadi dia segera menatap Xiao Longnui. Xiao Longnui mengangguk dan berubah kembali menjadi wujud naga putihnya. Senior, silakan naik. Aku akan mengirimmu kembali. The Great Sun Immortal mengangguk dan melompat ke punggung naga putih itu. Segera, pria dan naga itu tiba di celah spasial. Namun, yang mengejutkan mereka, keretakan spasial di depan mereka tiba-tiba menghilang. Apa yang sedang terjadi? Daoist Big Sun dan Little Dragon tercengang. Keretakan spasial dari sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Dia masih baik-baik saja saat dia datang. Ini, The Great Sun Immortal bingung. Pertarungan besar pasti akan dimulai. Dia tidak bisa kembali. Benua Tianyuan. Perang antara aliansi 5 partai dan wilayah 4 simbol akan segera pecah, namun Dewa Matahari Agung tidak terburu-buru. Ini, Xiao Changtian tercengang. Jika Great Sun Immortal tidak ada di sini, lalu apa gunanya memalu? Apakah sudah terlambat bagi kita untuk mundur sekarang? Xiao Changtian memandang King Yun yang disempurnakan dengan bingung. Senior, kenapa kita mundur? King Yun yang sempurna bertanya dengan bingung. Taoist Big Sun tidak datang. Dengan hanya sedikit dari kita, bagaimana kita bisa menjadi tandingan Kaisar Agung itu? Sejujurnya, Da yang abadi adalah ahli tak tertandingi yang bersembunyi di dunia fana. Tanpa dia, kami tidak akan mampu menghadapi pertempuran ini. Kami pasti akan kalah. Xiao Changtian berkata tanpa daya. Ini, King Yun yang sempurna tercengang. Senior, bukankah kita tak terkalahkan di sini? Manakah dari murid Anda yang tidak lebih kuat dari seorang kaisar kuno? Namun, King Yun yang sempurna tidak mengatakannya dengan lantang. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan cara lain, Senior, meskipun pendeta Da yang tidak datang, pendeta Qi yang datang. Qi yang sempurna adalah nenek moyang lama Sekte Matahari Agung. Saya khawatir kultivasi aslinya jauh di atas Da yang sempurna. Mengapa kita tidak membiarkan dia menjadi pemimpin aliansi sementara? Mata Xiao Changtian berbinar, itu masuk akal. Pendeta Qi yang adalah nenek moyang Sekte Matahari Agung, dan dia hanya bertemu dengannya sekali. Meskipun dia telah pergi ke Sekte Matahari Agung beberapa kali, pada dasarnya dia tidak dapat melihat sosok pendeta Qi yang. Biasanya, master seperti itu tidak ingin diganggu. Dia tidak menyangka sebenarnya ada dua ahli tak tertandingi di sisinya. Memikirkan hal ini, hati Xiao Changda yang khawatir akhirnya menjadi rileks. Cepat pergi dan undang pendeta Qi yang. Xiao Changtian berkata pada King Yun yang sempurna. Ya, setelah King Yun yang sempurna selesai berbicara, dia buru-buru lari jauh untuk mencari Qi yang sempurna. Saya tidak bisa, saya tidak bisa. Jangan lakukan ini. Pendeta Qi yang buru-buru menolak. Kultivasinya saat ini hanya berada di alam transendensi kesengsaraan tingkat pertama. Di depan orang-orang besar ini, dia bukan siapa-siapa. Bagaimana dia berani bertindak sebagai ahli tersembunyi? Pendeta Qi yang, Anda baru saja melakukan akting untuk senior. Senior telah kembali ke keadaan semula dan telah mencapai keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Kamu hanya sedang berakting. King Yun yang sempurna dibujuk. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Jika senior mengetahuinya suatu hari nanti, bukankah saya pasti akan mati? Pendeta Qi yang buru-buru menolak dan mundur beberapa langkah. Itu bukan terserah kamu. Jika kamu tidak menjadi ahli tersembunyi, bagaimana kita akan menghajar Kaisar Agung hari ini? King Yun yang sempurna melihat bahwa pertempuran akan segera pecah, jadi dia meraih pendeta Qi yang dan membawanya ke Xiao Changtian. Pendeta Qi yang, Anda di sini. Itu hebat. Cepat pimpin semuanya, aku akan menabuh genderang untuk menyemangatimu. Xiao Changtian tersenyum. Sekarang pendeta Qi yang ada di sini, setiap orang memiliki kesempatan untuk menang lagi. Dia harus mendukungnya. Namun, menghadapi Xiao Changtian,
Yang Zhenren tidak bisa menolak. Bagaimana dia bisa menolak tuan seperti itu? Semuanya, dengarkan perintahku dan bersiap untuk menyerang. Pendeta yang hanya bisa gigit jari dan memberi perintah. Di permukaan laut yang luas, ombak bergulung dan suara ombak terdengar. Angin laut bertiup kencang, dan suasananya suram. Di bawah komando Ratu Langit, para kaisar kuno juga mulai mengedarkan ki sejati mereka. Membunuh mereka. Bab 196, 7 anak di pohon anggur penyembunyian. Gemuruh. Ketika para pembudidaya bertarung, esensi sejati mereka meledak di angkasa. Cahaya esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Kekuatan mengerikan itu seakan mampu memindahkan gunung dan lautan. Mengerikan sekali. Untungnya, saya bersembunyi di belakang pendeta Yang. Xiao Changtian bergumam. Dia melihat seorang pejuang yang kuat. Hanya dengan melihat sekilas ke laut, seekor ikan gemuk tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa dengan tubuh level 3 miliknya, jika dia dipukul, bukankah dia akan hancur berkeping-keping? Memikirkan hal ini, Xiao Changtian tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Untuk mengurangi rasa malunya, Xiao Changtian merasa bahwa dia harus menenangkan diri dan menyemangati penonton. Kalian berdua, perhatikan keselamatan kalian. Jangan lari-lari. Xiao Changtian mengingatkan Chu Yiren dan Lin Ruomiao, yang berada di sampingnya. Ya, kedua gadis itu mengangguk. Xiao Changtian mengambil stik drum dan mulai bermain drum untuk penonton. Dentang, dentang, dentang. Suara keras tulang rusuk bergema di seluruh laut dan medan perang. Kekuatanku belum menurun, hehe. Xiao Changtian menabuh drum dan secara bertahap memasuki kondisi yang baik. Dia menemukan perasaannya sendiri. Di permukaan laut, awalnya, semua orang ditindas oleh Kaisar Agung. King Yun dan Lian Zhenyin yang sempurna berperang melawan Kaisar Agung dan dikirim terbang dalam sekejap. Dua anak pemula, kamu masih berani memulai perang denganku. Aku akan menghajar kalian berdua. Haha, Kaisar berambut biru yang mengirim mereka berdua terbang tertawa gila. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Bagi para kaisar, seorang kultivator transendensi kesengsaraan tingkat 9 adalah sampah. Di tempat lain, maniak Chu dan badak lapis bajanya bentrok dengan Kaisar Iblis. Namun, monster Emperor adalah seekor gajah. Monster Ratchetirk bertransformasi dan mengirim mereka berdua terbang dengan tamparan di hidungnya. Pemandangan seperti itu terjadi di setiap sudut laut. Bahkan Daois Xingyun dan Biksu Kongsi yang telah bertarung imbang melawan Kaisar Agung. Namun, bagi mereka, 2 lawan 1 hanya bisa seri. Pihak lain bukanlah orang bodoh. Dalam sekejap, Kaisar Agung lainnya bergabung dan keduanya dikirim terbang. Situasi di medan perang hanya sepihak. Zhang Daolin lah yang mengeluarkan labu yang diberikan Xiao Changtian padanya. Labu itu muncul dan melayang di langit. Pohon anggur hitam menyebar dari labu. Saat tanaman merambat tumbuh, merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu, labu 7 warna tiba-tiba tumbuh. Labu-labu itu mulai retak, dan anak-anak yang mengenakan rompi berjatuhan dari labu 7 warna satu persatu. Labu merah berubah menjadi bukit dan memblokir semua serangan. Labu lainnya berdiri di bahu labu besar. Mereka menyerang dengan api, atau menyerang dengan gelombang tanpa batas. Mereka juga muncul dari belakang. Semua, Kaisar Iblis yang telah mengirim maniak Chu dan badak lapis baja terbang ditendang dari belakang oleh bayi keenam. Apakah kamu akan menghajarku habis-habisan? Anak berkemeja kuning telah muncul di belakang Kaisar berambut biru. Bang! Bocah kuning menendang ginjal Kaisar Agung, dan wajah Kaisar Agung berubah menjadi ungu. Green Baby dan Blue Baby berdiri di bahu Chi Baby. Yang satu menyemburkan api yang tak terbatas sementara yang lainnya menembakkan panah hujan es. Kiri. Benar. Orange Baby berdiri di atas kepala Chi Baby, melihat sekeliling dan mendengarkan ke segala arah. Cek. Apa-apaan ini? Sekuat itu. Saudara Daolin, apa ini? Itu sebenarnya adalah harta karun yang sangat kuat. Jarang sekali. Luar biasa. Bisakah kamu memberiku satu? Saudara Daolin, aku menyukaimu saat itu. Lihatlah labu milikmu ini. Besar dan bulat, seperti harta karunmu. Bisakah kamu membaginya denganku malam ini? Semua ahli memandang labu di tangan Zhang Daolin dengan iri. Itu terlalu mengagumkan. Dengan labu ini di tangannya,
dia bisa bertarung melawan ribuan tentara. Batuk, batuk, itu hanya barang kecil yang diberikan senior kepadaku. Biasa saja, Zhang Daolin berkata sambil tersenyum. Hadiah dari senior. Ketika yang lain mendengar ini, mata mereka berbinar. Di benua kemenangan timur, senior pernah memberi mereka sebuah lukisan. Apakah lukisan itu bisa digunakan? Kata seorang pemimpin sekte. Itu benar. Mengapa kita tidak memikirkan hal itu? Karena item yang senior berikan kepada kami dapat membantu kami menerobos. Itu pasti memiliki efek yang sama. Saat dia berbicara, pemimpin sekte mengeluarkan peta pemancingan sungai dingin soliter yang diberikan Xiao Changtian kepadanya. Begitu lukisan itu muncul, seluruh lautan menjadi putih. Di atas perahu, seorang lelaki tua bertopi jerami sedang duduk diam dengan pancing di tangannya. Tiba-tiba, lelaki tua itu membuka matanya dan tertawa. Ikan telah mengambil umpannya. Dengan itu, dia mengayunkan pancing di tangannya, dan tali pancingnya berubah menjadi bayangan pedang yang memenuhi langit. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Garis-garis pedang Qi memenuhi seluruh ruangan. Lusinan Kaisar Agung yang tidak bisa mengelak tepat waktu langsung berlumuran darah dan daging di bawah pedang Qi, dan mereka terluka parah. Sial, menyenangkan sekali. Aku akan ikut juga. Para ahli yang melewati masa kesusahan besar mengeluarkan lukisan yang diberikan Xiao Changtian kepada mereka. Dalam sekejap, segala macam fenomena aneh muncul di seluruh ruang. Pedang abadi yang riang yang bisa membunuh seseorang setiap 10 langkah, kota giok putih cemerlang yang menekan segalanya, dan seorang penari cantik keluar. Itu disebut polusi cahaya. Perspektifnya sangat kabur bahkan penulisnya tidak bisa melihat dengan jelas dan pembaca hanya bisa membayangkannya sendiri. Kaisar Agung itu hanya bisa mundur di hadapan fenomena ini. Tang Ritian merasakan hatinya gatal. Senior memberinya pil afrodisiak, tetapi tidak memberinya lukisan. Setelah pertempuran, dia harus meminta lukisan kepada seniornya. Pertempuran masih berlangsung. Pembantaian itu mengguncang langit, tetapi hanya sisi Xiao Changtian yang terdengar. Sepertinya drumku ditabuh dengan sangat baik, meningkatkan semangat. Xiao Changtian mengangguk puas. Keterampilan musik yang ditingkatkan oleh sistem memang bagus. Xiao Changtian bahkan tidak menoleh ke belakang dan mengetuk lebih keras lagi. Dentang, dentang, ketukan genderang yang merdu dan berat bergema di seluruh lautan. Melodinya menyatu dengan suara pertempuran di medan perang. Seolah-olah tombak emas dan kuda besi muncul di benak setiap orang, dan darah mereka melonjak. Bahkan alam penghindaran petir di dantiannya sepertinya terkoyak oleh darah panasnya. Dalam sekejap, para transenden kesengsaraan tingkat 9 yang tak terhitung jumlahnya duduk di kehampaan. Saat mereka duduk bersila, awan gelap di langit bergemuruh dan guntur bergemuruh. Ratusan sambaran petir berubah menjadi lautan petir dan jatuh dalam jumlah yang tak terhitung, seolah ingin membunuh mereka semua. Bab 197, Keturunan Dewa Tengkorak 1. Gemuruh. Kesengsaraan petir yang mengerikan meledak di kehampaan dan langsung jatuh. Cek ya ampun, formasi macam apa ini? Mengapa ini bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan petir Kaisar Langitku? Berlari, sial, tidak apa-apa jika mereka curang satu per satu, tapi sekarang mereka malah berhasil menerobos. Apakah mereka akan membiarkan ahli realem marsial monark hidup? Kaisar Agung yang tak terhitung jumlahnya mundur dengan panik. Hanya pria berambut biru yang didorong keluar oleh kerumunan karena terkejut. Keluar, seorang kaisar yang hebat benar-benar menaburkan benda-benda kotor ini ke udara. Dia benar-benar tidak berperasaan. Jadi, aku juga tidak mau. Wajah kaisar berambut biru itu penuh dengan air mata. Dia telah dipukuli, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Saat kesengsaraan petir turun, segala macam fenomena ditarik kembali. Petir menimpa pemimpin sekte Matahari Surgawi dan yang lainnya secara sembarangan, menjatuhkan mereka ke dasar laut. Bahkan petir masih menderu-deru di permukaan laut. Adapun Xiao Changtian, dia benar-benar tenggelam dalam tabuhan drum, tidak mampu melepaskan diri. Di dunia surgawi, nama gunung buah bunga sudah sangat bergema. Tidak ada alasan lain. Monyet itu bosan dan membawa sekelompok monyet kecil ke istana dewa untuk menimbulkan keributan. Mereka merobohkan seluruh istana dewa surgawi. Dalam sekejap, iblis gunung bunga buah menjadi iblis nomor 1 di benua abadi Shenluo. Setan yang tak terhitung jumlahnya datang untuk menyerah.
Raja Kera, kamu sangat kuat. Itu adalah Dewa Surgawi Yuan Yang. Dia mengembangkan hukum Yuan Yang. Raja Kera, kami akan menyebutmu raja kami di masa depan. Raja Agung. Raja Agung. Teriakan terdengar satu demi satu saat monyet itu mengangguk puas. Panggil aku Raja Kera di masa depan, jangan panggil aku Raja. Aku jauh lebih tampan dari kura-kura jelek itu. Monyet bergumam sambil berbaring di kursinya. Dia menghitung waktu dan tiba-tiba melompat. Dengan ekspresi ketakutan, dia menundukkan kepalanya dengan cemas dan menggaruk kepalanya. Sudah 2 hari. Dari alam bawah ke alam atas, selama periode waktu ini, guru seharusnya sudah mengetahui bahwa dia telah tiada. Oh tidak, aku tidak sekuat kura-kura jelek itu. Bagaimana jika aku dipukuli sampai mati oleh tuanku? Wajah monyet itu menunjukkan ekspresi cemas. Baginda, ada apa? Monyet Retel Botelek berjalan mendekat dan bertanya. Ada hal penting yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Kalian bersenang-senang. Aku akan kembali menemuimu 2 hari lagi. Monyet menggaruk kepalanya. Dia harus bergegas kembali sekarang. Jika tidak, ketika tuannya kehilangan kesabaran, akan selalu ada tekanan yang sangat menakutkan yang membuatnya sangat takut. Dia tidak sekuat kura-kura tua yang kotor itu. Dengan mengatakan itu, sosok monyet melintas dan langsung menghilang. Pada saat berikutnya, dia muncul di tempat Great Sun Immortal berada. Setan monyet apa? Xiao Longnui tercengang. Dia langsung melepaskan auranya untuk menekan monyet itu. Cek, monyet itu langsung marah dan memamerkan giginya. Seorang junior ingin melepaskan auranya padanya. Ah! Aura Xiao Longnui langsung dihancurkan oleh monyet itu. Dia sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah. Di lautan kesadarannya, seekor monyet besar muncul di belakangnya. Ia keluar dari kekacauan primordial. Aura itu tidak kalah sedikit pun dengan naga emas. Monyet surgawi senior, inilah orang yang senior kirimkan untuk saya bantu. Tolong jangan bunuh dia. The Great Sun Immortal buru-buru menghentikannya. Menguasai. Monyet sedikit terkejut sebelum mengangguk. Dia memang bisa merasakan aura familiar dari tubuh Xiao Longnui. Itu adalah aroma tuannya. Baru setelah itu dia menarik kembali auranya. Xiao Longnui baru merasakan tekanan pada dirinya berkurang ketika dia merasakan hilangnya aura monyet. Dia mulai bernapas lega lagi. Saat itu juga, Xiao Longnui merasa seperti berada di ambang kematian puluhan ribu kali. Pakaiannya basah oleh keringat dingin. Baiklah, kalian semua, minggir. Monyet berkata dengan tidak sabar sambil mengeluarkan jarum perak dari telinganya lagi. Lalu, dia membelai jarum perak itu. Jarum perak sepertinya bereaksi. Itu tumbuh lebih besar, lebih panjang, dan lebih tebal. Tusuk. Monyet berkata pada tongkat besar itu dan menusukkannya ke arah kehampaan alam bawah. Bang! Dalam sekejap, itu menembus celah dunia di alam bawah. Ledakan. Saat hukum dipulihkan, kilat kesengsaraan surgawi muncul kembali. Kamu berani menghalangi Raja Kera ini? Kata monyet dengan nada menghina. Dengan sebuah tamparan, dia membuat hukum itu terbang. Ayo kembali. Monyet langsung membawa serta Daois Dayang dan langsung terbang ke alam bawah. Jika kamu bertemu guru nanti, katakan padanya bahwa kamu suka memelihara monyet, jadi kamu membawaku keluar. Apakah kamu mendengarku? Monyet punya ide dan berkata kepada Daois Biksun. Ya. The Great Sun Immortal buru-buru mengangguk. Setidaknya kamu bijaksana. Saat kita kembali, 11 memberimu beberapa helai rambutku. Saya jamin bahwa Anda akan mampu mengatasi krisis apapun yang Anda hadapi. Monyet bersumpah. Keduanya dengan cepat terbang ke permukaan laut. Di reruntuhan aula besar Yuan Yang, Dewa Yuan yang sedang mengasingkan diri, sangat marah. Aula besarnya dihancurkan oleh sekelompok monyet. Ini sungguh tidak masuk akal. Monyet sialan ini, apakah kamu benar-benar mengira aku adalah kucing yang sakit jika aku tidak menunjukkan kekuatanku? Dewa Surgawi Yuan yang sangat marah. Meskipun ia lahir dari ras harimau dan telah bertransformasi menjadi manusia, bakat garis keturunan ras harimau membuatnya sangat kuat. Di seluruh benua abadi Shenluo, dia memiliki sedikit lawan. Kamu, pergi dan hancurkan kelompok monyet itu. Tangkap monyet terdepan hidup-hidup. Aku ingin memanggangnya menjadi dendeng. Tidak, aku ingin membuatnya menjadi jamur daging. Dewa Surgawi Yuan yang berkata dengan dingin, niat membunuhnya meluap-luap.
Seorang pelayan di sampingnya tidak bisa menahan gemetar. Ya Pak, dia buru-buru terbang keluar dan segera menuju gunung bunga buah. Binatang iblis, mati. Seperti yang diharapkan dari bawahan nomor 1 dari yang God Lord yang asli. Kemunculan Heaven Flipping Seal langsung menyelimuti seluruh gunung bunga buah. Di kaki gunung bunga buah, monyet ekor merah adalah orang pertama yang mengenali orang ini. Tidak bagus, dia adalah jenderal nomor 1 di bawah Yuan yang Divine Lord, Li Wushuang. Kami bukan lawan. Di bawah Heaven Flipping Seal, beberapa iblis mati secara langsung dan berubah menjadi kabut berdarah yang meledak di angkasa. Penasihat Jun, cepat pikirkan cara. Raja Kera tidak ada di sini, jadi kita tidak bisa mengalahkannya. Kera bertelinga 6 menggaruk kepalanya dengan cemas. Ini, kita hanya bisa pergi dan mencari Raja Kera sekarang. Hanya dia yang bisa menyelamatkan kita. Wajah monyet ekor merah menunjukkan ekspresi cemas. Ini adalah satu-satunya solusi yang terpikir olehnya saat ini. Saya rasa saya pernah mendengar Raja Kera berkata bahwa dia ada di benua Tianyuan. Dia terbang ke arah itu ketika dia pergi. Kata kera bertelinga 6. Ayo pergi. Monyet ekor merah segera membawa serta klan monyet dan mulai berlari. Di sisi lain, pria bertopeng tengkorak melihat bahwa sudah waktunya. Para ahli di pihak Xiao Changtian semuanya telah dirobohkan oleh spons tersebut. Sudah waktunya memanggil Dewa Tengkorak ke alam bawah. Oh, kamu bisa turun sekarang. Suara Dewa Tengkorak terdengar. Bab 198, Bab 198 36 Strategi, melarikan diri adalah yang terbaik. Di dunia surgawi, skeleton Divine Lord duduk tinggi di aula berkabut. Tengkorak hitam melayang di sampingnya, dan mata kosongnya berkedip-kedip dengan lampu merah. Kali ini, 1/11 pasti menjadi raja yang saleh di alam bawah. Di masa depan, alam surgawi tengkorakku juga akan bisa mendapatkan tempat di alam surgawi. Skeleton Divine Lord sangat gembira, dan wajahnya dipenuhi kegilaan. Dia telah menyerap nasib benua Tianyuan sebelumnya, membantunya maju dari hierark ke God Monarch. Meskipun menyerap nasib alam rendah untuk meningkatkan alam seseorang dibenci oleh orang-orang di dunia surgawi, selama dia tidak mengatakannya, siapa yang akan tahu? Skeleton Divine Lord berdiri dari kultivasinya. Tengkorak di sampingnya terbang ke kuil tengkorak. Sebuah jurang besar tiba-tiba muncul. Skeleton Divine Lord melompat ke dalam jurang. Di saat berikutnya, lautan antara 5 wilayah dan 4 simbol. Wilayah di benua Tianyuan bergejolak. Langit meredup ketika tengkorak besar tiba-tiba muncul entah dari mana. Ruang angkasa mulai terdistorsi, dan dunia menjadi merah darah. Apa itu? Kenapa aku merasa aura ini familiar? Aura yang menakutkan. Sekelompok kaisar agung memandangi tengkorak di langit dengan ekspresi serius. Skeleton Divine Lord memberi mereka terlalu banyak tekanan. Beberapa kaisar besar bahkan bersujud di tanah. Di permukaan lautan, gemuruh guntur terus menderu, membentuk lautan guntur yang turun dari langit, memisahkan dua domain besar di permukaan lautan. Kenapa kamu tidak berkelahi? Karena mabuk oleh tabuhan genderang, Changtian merasa ada yang tidak beres. Tampaknya hanya suara guntur yang tersisa sekarang. Suara pertempuran sepertinya sudah lama mereda. Xiao Changtian meletakkan stick drum di tangannya dengan bingung. Dia berhenti menabuh genderang dan menoleh. Sial, monster macam apa ini? Di mana King Yun yang sempurna dan yang lainnya? Xiao Changtian memandang 200 petir di depannya dengan kebingungan. Ada tengkorak besar melayang di udara. Xiao Changtian tercengang. Ini, mungkinkah itu monster tua yang dipanggil oleh pihak lain? Xiao Changtian memandang Great Sun Immortal, ingin mendengar jawabannya. Ini, aku tidak tahu. Sepertinya turun dari atas. Pendeta Qi yang berkata dengan bingung. Sebelum tengkorak ini turun ke alam bawah, celah dunia sepertinya telah muncul di kehampaan. Di atas, Xiao Changtian mengerutkan kening. Jika turun dari atas, bukankah itu adalah alam surgawi? Ketika mereka mengobrol sebelumnya, dia telah mendengar Dewa Matahari Agung menyebutkannya dan bahkan bertanya kepadanya tentang dunia surgawi. Xiao Changtian sangat bingung saat itu. Dia hanya manusia biasa, bisakah dia naik ke surga? Bagaimana dia tahu seperti apa alam surgawi itu? Namun, dia sekarang mengerti bahwa Tanah Suci telah lama mengetahui tentang hari ini karena Dewa Matahari Agung. Orang-orang dari alam abadi akan turun ke alam bawah. Mungkinkah Dewa Matahari Agung juga berasal dari alam surgawi?
Itu mungkin. Xiao Changtian berpikir dalam hatinya dan merasa bahwa itu semakin mungkin. Jika tidak, mengapa seorang ahli yang tertutup, seorang tokoh perkasa yang tiada taranya, mendirikan sekte kecil di kota terpencil? Mungkinkah dia tertipu? Mustahil. Untuk ahli seperti itu, kecuali dia berbohong pada dirinya sendiri, atau dia menghadapi keberadaan yang sangat kuat yang memaksanya mundur. Itulah mengapa Immortal Dayang tidak muncul saat ini. Untuk menghindari orang-orang dari alam surgawi. Untuk mencegah agar tidak dikenali. Itu pasti. Semakin Xiao Changtian memikirkannya, semakin dia merasa hal itu masuk akal. Itu sangat logis sehingga dia tidak dapat menemukan celah apapun. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Changtian bergumam dalam hatinya. Pendeta Qi yang adalah leluhur lama dari sekte yang agung, namun dia masih di sini dan tidak menghindari orang-orang dari alam surgawi. Ini berarti pendeta Qi yang bukan berasal dari alam surgawi. Kemungkinan besar mereka berasal dari benua Tian Yuan. Sebelumnya, dia dikelola oleh Great Sun Immortal, jadi dia mengasingkan diri dan senang merasa nyaman. Dengan kata lain, pendeta Qi yang bukanlah seorang ahli yang tertutup. Sudah berakhir. Mereka semua ahli dari benua Tian Yuan, tetapi mereka hanya kuat di alam bawah. Dia adalah seseorang yang telah membaca ribuan novel. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa di mata para penggarap abadi di alam atas, orang-orang di alam bawah seperti semut yang dapat dengan mudah dihancurkan. Tidak mungkin, bawa murid-murid itu dan pergi dulu. Xiao Changtian menjadi tenang. Meski dia masih punya banyak teman baik di sini, dia akan mendekati kematian jika tetap di sini. Dia hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin dia tidak hancur oleh serangan kerangka itu? Ayo pergi. Dia harus pergi. Cepat pergi. Dari 36 strategi, melarikan diri adalah yang terbaik. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Mundur sekarang hanya untuk menghidupkan kembali semua orang setelah dia menjadi tak terkalahkan di masa depan. Hanya dengan hidup barulah ada harapan. Xiao Changtian menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Kemudian, dia memanfaatkan kilat dan guntur untuk membawa Sudaji, Lin Ruomiao, beberapa murid, dan Qi Yang Zhenren pergi dengan tenang. Pendeta Qi Yang, cepat, cepat. Ayo cepat. Xiao Changtian dan murid-muridnya diam-diam dibawa pergi oleh pendeta Qi Yang. Ya, meskipun pendeta Qi Yang tidak tahu apa yang senior akan lakukan, dia masih menggunakan semua esensi sejati di tubuhnya dan dengan cepat maju ke depan barisan untuk melarikan diri. Beberapa semut. Jauh di langit, Dewa Tengkorak tidak menghentikan mereka. Menurutnya, beberapa manusia dan seorang kultivator abadi seperti semut. Mereka sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Melihat Xiao Changtian pergi, Dewa Tengkorak melihat ke sosok berjubah hitam di depan pintu purbakala. Apakah formasinya sudah diatur? Dewa Tengkorak berjalan turun dari tengkorak dan berjalan menuju kelompok Kaisar Agung. Kemanapun dia lewat, Kaisar Agung berjatuhan satu demi satu. Bagaimana bisa? Apa yang telah terjadi? Kaisar Agung itu jatuh ke tanah dalam sekejap. Mereka langsung merasakan kekuatan misterius dikeluarkan dari tubuh mereka. Saat diekstraksi, mereka merasakan tubuh mereka kosong seolah-olah telah dilubangi. Sangat sulit bagi mereka untuk berdiri. Aku membiarkan kalian tinggal dulu, tapi kamu berani mengambilnya kembali hari ini. Skeleton Divine Lord mencibir saat auranya semakin kuat. Faktanya, lingkaran cahaya mulai mengembun di atas kepalanya. Lingkaran cahaya itu sangat redup, tapi memancarkan aura misterius. Kamu semut. Meskipun kamu berdiri di puncak dunia ini, keberuntunganmu terlalu kecil. Skeleton Divine Lord berjalan selangkah demi selangkah. Aura di sekelilingnya yang dingin dan agung, membuat orang takut untuk menyentuhnya. Segera, mereka tiba di depan pintu purbakala. Salam, Dewa Yang Maha Esa. Ratu Langit, Kaisar Iblis, dan Kaisar Iblis berlutut. Dewa Tengkorak mengangkat alisnya. Keberuntungan ketiga semut ini sedikit lebih kuat. Namun, mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika mereka memohon belas kasihan sekarang, dia tidak bisa membiarkan mereka pergi. Dia segera mengangkat tangannya dan hendak mengambil keberuntungan mereka. Bab 199, Dewa Tengkorak, tolong mati. Garis bawahi. Ya Dewa, mohon pelan-pelan. Surga meliputi Arai masih membutuhkan kerja sama dari ketiga orang ini. Seorang pria bertopeng tengkorak berjalan mendekat dan berkata,
Kalau begitu aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Dewa Tengkorak berkata dengan nada menghina. Kemudian, dia menatap pria bertopeng tengkorak itu dan berkata, selama aku menjadi Raja Dewa dan membantumu menghidupkan kembali istrimu, itu tidak sulit sama sekali. Ya, arai penutup surga ada di sini. Ya Dewa, tolong ikuti saya. Kata pria bertopeng itu. Mereka berlima berjalan menuju pintu Purbakala. Di kedalaman pintu Purbakala ada sungai 7 warna. Itu padat dan indah, dan terlihat sangat indah dan indah. Namun, hanya dengan mendekati sungai 7 warna, lingkaran kuning di atas kepala skeleton Divine Lord menjadi sangat jelas, seolah-olah bisa terisi kapan saja. Hahaha, saat itu, orang-orang bodoh itu berpikir bahwa dengan menyegel diri mereka sendiri, mereka tidak akan menderita bencana di era Kaisar yang jatuh. Mereka tidak tahu bahwa mereka hanya memelihara sungai takdir untukku. Ayo aktifkan arai penutup surga sekarang. Dewa Tengkorak berkata dengan dingin dengan ekspresi serakah. Formasi bayangan surga bisa menghalangi langit. Setelah diaktifkan, itu benar-benar dapat memblokir keberadaan benua Tianyuan. Dengan cara ini, alam dewa tidak akan menyadari bahwa dia telah melahap nasib dunia ini. Ya, pria bertopeng tengkorak itu mengangguk dan menatap mereka bertiga. Mereka berempat berdiri di depan sungai takdir. Masing-masing dari mereka menyerap sebagian dari takdir dan menambahkannya pada diri mereka sendiri. Kemudian, pria berbaju hitam mengeluarkan tengkorak dari cincinnya. Mengikuti kemunculan tengkorak tersebut, mereka berempat masing-masing menyuntikkan aliran kekuatan ke dalamnya. Setelah itu, ki hitam yang tak terbatas menyebar. Dengan pintu Purbakala sebagai pusatnya, gas hitam mengerikan itu meluas tanpa henti. Hanya dalam beberapa tarikan napas, langit yang semula cerah dan cerah seperti terik matahari langsung tertutup kegelapan. Apa yang telah terjadi? Mengapa langit begitu gelap? Kemana perginya matahari? Banyak orang biasa di benua itu yang panik ketika mereka melihat langit tiba-tiba menjadi gelap. Di hutan, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengaum. Di lautan, gerombolan ikan melayang ke permukaan satu persatu, memperlihatkan perut putihnya. Mereka mati total. Hahaha, setelah formasi penutup surga diaktifkan sepenuhnya, aku bisa melahap nasib alam ini tanpa khawatir. Skeleton Divine Lord tertawa dan duduk bersila. Dia mulai menyerap sungai takdir 7 warna. Berdengung, sungai Providence bergetar saat cahaya pelangi dimakan oleh skeleton Divine Lord. Pria bertopeng tengkorak, Kaisar Iblis, dan yang lainnya berdiri di sekitar Dewa Tengkorak. Skeleton Divine Lord mulai menutup matanya dan melahap takdir dengan serius. Lingkaran cahaya di atas kepalanya menjadi lebih terang dan mempesona. Kalian berempat akan melindungiku. Saat aku menerobos ke alam Raja Dewa, aku akan membawamu ke dunia abadi. Dewa Tengkorak berkata dengan dingin. Ya, Dewa yang Maha Esa. Pria kerangka itu setuju, tapi bayangan hitam di telapak tangannya menghilang dengan tenang. Kemudian, pedang besi berkarat itu menebas sungai pemeliharaan di depannya. Ledakan. Dalam sekejap, sungai pemeliharaan terbelah menjadi 2. Skeleton Divine Lord awalnya masih menyerap kekuatan takdir, tapi dia tiba-tiba berhenti menyerapnya. Dia mendapat serangan balik dan mengeluarkan seteguk darah saat auranya melemah. Sialan, apa yang kamu lakukan? Wajah skeleton Divine Lord dipenuhi amarah. Dia berbalik dan menamparkan pria berjubah hitam itu. Namun, sosok pria berjubah hitam itu berubah menjadi hantu dan dia langsung menghindar. Hehe, sejak kamu datang ke alam bawah, arai penutup surga juga telah dipasang. Sekarang setelah kami membunuhmu, tak seorang pun di atas akan tahu. Apakah kamu tidak setuju, Tengkorak? Pria berjubah hitam itu merobek topeng di wajahnya dan memperlihatkan penampilan aslinya. Itu adalah wajah yang tidak memiliki apa-apa. Yang ada hanya kekaburan. Ia tidak memiliki hidung, mulut, alis, atau mata. Itu botak, tapi ada kerutan di sekujurnya. Sepertinya habis terbakar oleh api yang sangat besar. Sangat menakutkan. Semut, apa yang ingin kamu lakukan? Skeleton Divine Lord menatap dingin ke arah orang di depannya. Wajahnya dipenuhi rasa jijik dan marah. Seekor semut sebenarnya berani menggendongnya. Dia adalah dewa surgawi, jadi tentu saja, dia tidak bisa mentolerirnya. Hehe, pengkhianatan. Kamu membuatnya terdengar seperti aku setia padamu. Dari awal sampai akhir, kamu selalu menjadi musuhku.
Pria berjubah hitam itu memegang pedang pendek berkarat di tangannya. Nadanya tenang, tapi nadanya begitu tenang hingga menakutkan. Itu membuat orang merasa bahwa jika dia meletus di saat berikutnya, dia akan memiliki kekuatan guntur yang hebat dari 9 langit. Kamu mendekati kematian. Skeleton Divine Lord mencibir dan berkomunikasi dengan Divine Sense-nya. Namun, setelah sekian lama, tidak ada reaksi. Apakah kamu mencari kemauan spiritualmu? Pada saat ini, bayangan hitam melayang keluar dan menyelimuti pria berjubah hitam itu. Di tangannya, gumpalan kehendak spiritual hitam benar-benar terperangkap oleh rantai yang dibentuk oleh 7 warna cahaya takdir. Anda, apakah kamu tidak ingin menghidupkan kembali istrimu? Di dunia ini, selain Dewa Surgawi ini, tidak ada yang bisa membantumu. Dewa Tengkorak menatap pria itu dan bertanya dengan bingung. Hehe, maukah kamu membantuku menyelamatkan istriku? Skeleton Divine Lord bertanya dengan nada yang sangat tenang. Dia kemudian menatap Dewa Tengkorak dan berkata, kamu adalah Dewa Surgawi yang tinggi dan perkasa, dan kamu hanya menggunakanku untuk sementara. Kamu tidak sebaik itu. Namun, jika aku membunuhmu, aku akan menggantikanmu sebagai Dewa Tengkorak dan menuju ke dunia surgawi. Hanya masalah waktu sebelum aku menghidupkan kembali istriku. Selain itu, kaulah yang menyebabkan kematian kaisar yang tak terhitung jumlahnya dan tragedi benua Tianyuan. Tanpamu, istriku tidak akan menjadi sekeping jiwanya. Tanpamu, pedang 10 milku tidak akan patah. Tanpamu, aku akan tetap menjadi dewa pedang 10 mil sejak dulu. Semua ini karena kalian para dewa yang tinggi dan perkasa. Untuk menerobos, Anda ingin menghancurkan dunia. Bagaimana kita bisa setuju? Kamu harus membayar harganya hari ini. Meskipun wajah pria kerangka itu tidak memiliki fitur wajah apapun dan tidak ada ekspresi yang terlihat, dia perlahan mengangkat pedang pendek di tangannya. Niat membunuh yang mengerikan merembes keluar dari tubuhnya. Ratu Langit, Kaisar Iblis, dan Kaisar Iblis di sampingnya juga mengeluarkan aura yang kuat. Aura di sekelilingnya dan 4 aura menakutkan menyebabkan seluruh dunia bergetar. Hehe, lelucon yang luar biasa. Kalian berempat semut ingin membunuhku. Beraninya semut mengguncang langit. Dewa Tengkorak sangat marah. Dalam sekejap, hantu kerangka besar di langit terbang ke bawah. Tengkorak besar berwarna merah darah mengeluarkan aura menakutkan saat terbang menuju mereka berempat. Dia adalah Dewa Surgawi, dikhianati oleh beberapa semut. Namun, saat Tengkorak itu mendarat, ia langsung menyerang Dewa Tengkorak. Babak 200, kami adalah bala bantuan yang ditunjuk oleh Monyet Senior. Apa? Raja Surgawi Tengkorak terkejut. Tengkorak itu adalah tiruannya, tapi ia terbang ke arahnya. Bang! Tengkorak besar itu bertabrakan dengan Dewa Tengkorak. Kekuatan mengerikan itu membuat Dewa Tengkorak terbang. Ham, kamu mencoba mengendalikanku dengan kemauan spiritualmu, tapi bagaimana kamu tahu bahwa aku sudah memihak Dewa Surgawi lainnya di belakangku? Bunuh kamu, lalu gantikan kamu, dan sembahlah seluruh alam surgawi kerangka. Mengenai kemauan spiritualmu, itu sudah lama menjadi bumerang, dan kamu masih belum mengetahuinya. Pria berjubah hitam itu mencibir. Lampu merah melekat pada indera ketuhanan hitamnya. Itu adalah karya dewa penguasa Hong Yun dari keilahian. Anda, brengsek. Raja Surgawi Tengkorak sangat marah. Dia tidak hanya dikhianati, tapi dia juga ditipu. Dia sangat marah. Dalam sekejap, skeleton Divine Lord membakar esensi darahnya dan menamparkan dadanya. Darah mengalir keluar dari jantungnya dan terbakar. Dalam sekejap, auranya naik dan langsung mencapai puncaknya. Kaca, dengan suara retakan yang tajam, tengkorak besar itu dihancurkan oleh Dewa Tengkorak. Dalam sekejap, dia tiba di depan Dewa Pedang 10 mil. Semut, mati. Raja Surgawi Tengkorak sangat marah. Dia menamparkan orang di depannya dengan cakarnya. Dia ingin menghancurkan orang yang mengkhianatinya menjadi debu. Namun, tiba-tiba, seluruh ruang di zaman kuno berubah dan berubah menjadi medan perang yang sangat besar. Di medan perang, awan merah besar melayang dan memenuhi seluruh ruangan. Disformasi awan merah. Ekspresi Tuan God Skeleton sedikit berubah. Cakram formasi di depannya adalah harta ajaib dari Dewa Abadi Hong Yun, yang dapat menciptakan dunia aturan yang unik. Sialan, orang tua ini sebenarnya bersekongkol melawanku. Kata Raja Surgawi Tengkorak dengan marah. Meskipun dia adalah Dewa Surgawi,
dia masih ditindas oleh hukum alam bawah. Di dunia surgawi, kultivasi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Mulai dari dewa tingkat rendah, ada dewa tingkat menengah, dewa tingkat tinggi, dewa, dewa terhormat, raja dewa, kaisar dewa, dan kaisar dewa. Seorang ahli alam dewa tertinggi adalah eksistensi kuat yang dapat mendirikan sekte di dunia surgawi. Seorang dewa surgawi bertanggung jawab atas benua abadi dan memiliki status tertinggi. Adapun God Kings, ada 3.000 domain di domain dewa, dan setiap domain dibagi menjadi 3.000 benua abadi. Ini semua dikendalikan oleh para God Kings. Itulah sebabnya Raja Surgawi Tengkorak begitu gila hingga dia ingin melahap nasib alam bawah, ingin maju dari dewa tertinggi menjadi Raja Surgawi. Namun, dia dibatasi oleh hukum benua Tian Yuan dan pembentukan cakram awan merah. Kekuatan yang bisa dia gunakan hanya pada tingkat dewa tingkat menengah. Hehe, Skeleton, hari ini adalah hari kematianmu. Dewa Pedang 10 Mil tertawa keras. Niat pedang yang mengejutkan muncul dari pedang pendek berkarat di tangannya. Niat pedang itu melesat ke langit dan memancarkan lingkaran cahaya merah. Cahaya itu sangat berbahaya. Di saat berikutnya, set, pedang itu menembus Dewa Tengkorak. Anda, Dewa Tengkorak menatap kekuatan Dewa Abadi Hongyun pada pedang yang patah dan mati dengan keluhan. Meskipun Dewa Kerangka telah mati, takdir dari benua Tian Yuan telah menghilang dan kembali ke sungai takdir. Adapun kekuatan dalam tubuh skeleton Divine Lord, itu sepenuhnya diserap oleh Dewa Pedang 10 Mil sebagai meridian roh untuk budidaya. Pada saat yang sama, tiba-tiba permukaan laut berfluktuasi. Bayangan sepertinya muncul di angkasa, tapi tidak muncul. Kedua bayangan itu sepertinya muncul begitu saja. Di mana guru? Mengapa hanya sedikit orang ini yang berhasil menerobos? Monyet menggendong Daois Dayang dengan satu tangan saat dia berdiri di permukaan laut dan menatap laut dengan ekspresi bingung. Senior, haruskah kita keluar dulu? Ini terlalu berbahaya. The Great Sun Immortal sedang dibawa dan tidak berani bergerak. Salah satu dari sambaran petir surgawi ini dapat menghancurkannya hingga berkeping-keping. Apa yang Anda takutkan? Dengan adanya aku, kamu tidak akan tersambar petir. Kata monyet dengan nada menghina. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menebarkan segenggam bulu monyet kepada orang-orang di bawah laut sebelum berangkat lagi. Tugas terpentingnya sekarang adalah menemukan tuannya secepat mungkin. Tidak lama setelah monyet itu pergi, pasukan iblis yang dipimpin oleh monyet ekor merah segera muncul. Terlambat, Raja Kera baru saja pergi. Ayo cepat dan ikuti. Monyet retel botelek menyipitkan matanya dan mengendus-endus ruangan. Kemudian, ia membawa sekelompok setan monyet dan langsung pergi. Ledakan. Kurang dari sedetik setelah klan monyet pergi, Liu Shuang, yang mengejar mereka, muncul. Siapakah yang dapat membuka celah antara benua Tian Yuan dan benua abadi Shenluo? Bahkan seorang God King harus membayar harga yang mahal untuk metode seperti itu, kan? Saat Liu Shuang bertanya-tanya, sambaran petir tiba-tiba menyambar ke arahnya. Set, sambaran petir tiba-tiba menyambar bahunya. Petir surgawi dari alam bawah berani bersikap kurang ajar. Liu Shuang mengerutkan kening. Dia tidak peduli dengan hal-hal di alam bawah. Lalu, dia dengan lembut mengayunkan telapak tangannya. Saat dia mengayunkannya, kekuatan yang tak terlukiskan terbang keluar. Teruslah mengejar monyet itu. Liu Shuang berkata sambil tersenyum saat dia terbang ke udara lagi. Namun, sebelum dia bisa terbang jauh, kekuatan yang dia ayunkan langsung dimusnahkan oleh petir surgawi. Ledakan. Petir surgawi langsung menyambarnya, mengirimnya dari kehampaan ke laut. Liu Shuang menjadi marah dan terbang dari laut. Air laut di sekitarnya langsung mengering. Namun karena sambaran petir, wajahnya menjadi hitam hangus, dan setiap helai rambutnya berdiri tegak. Sialan, petir surgawi dari alam bawah berani menyerangku. Jika kamu punya nyali, coba pukul kakekmu lagi. Liu Shuang sangat marah. Dia menunjuk ke arah petir dengan jari telunjuk kanannya. Dia tidak percaya bahwa sebagai ahli alam dewa tertinggi yang bermartabat, sambaran petir surgawi ini sebenarnya tidak terintimidasi oleh aura nomologis di sekujur tubuhnya. Namun, di saat berikutnya, ledakan, sambaran petir lain menyambar. Saat sambaran petir ini muncul, sambaran petir yang tersisa pun mengikutinya. Ratusan sambaran petir datang satu demi satu dan menekan Liu Shuang ke bawah air.
Engah, Liu Shuang baru saja diledakkan, dan dia baru saja menggunakan semua ki sejati di tubuhnya untuk mengeluarkan kepalanya dari laut ketika dia disambar petir berikutnya. Dia meronta, tapi dia hanya bisa menjulurkan kepalanya. Kepalanya terangkat ke atas dan ke bawah di laut. Setelah total 200 kali, petir menghilang, dan dia terbang keluar dari laut. Sialan, aku, seorang ahli alam dewa tertinggi yang bermartabat, sebenarnya dipermalukan seperti ini. Liu Shuang meraung marah. Namun, sambaran petir surgawi itu telah menghilang. Aku akan membunuh monyet-monyet itu untuk melampiaskan amarahku. Liu Shuang tidak bisa membalas dendam pada petir surgawi, jadi dia memilih iblis monyet. Namun, saat dia hendak mengejar iblis monyet sebelumnya, aura kuat tiba-tiba terbang keluar dari bawah laut. Di antara mereka, Zhang Daolin adalah pemimpinnya. Dia berkata langsung, "Monyet senior meminta kami untuk menjadi bala bantuan klan iblis monyet. Kamu ingin pergi kemana?" Bab 201, Dewa Pedang 10 Mil Naiki. Monyet senior telah menginstruksikan bahwa kamu tidak diperbolehkan mengejar setan monyet. Zhang Daolin, King Yun yang sempurna, Xing Yun yang sempurna, mereka segera mengepung Liu Shuang. Milik mereka, hanya dengan kalian. Aku benar-benar akan tertawa terbahak-bahak. Liu Shuang tersenyum. Sekelompok kultivator Mahayana berani mengepung dewa surgawi seperti dia. Itu sungguh konyol. Apa itu? Bisakah Anda mengucapkan kalimat lain kepada kami? Apa yang kamu inginkan? Tang Ritian bertanya. Dia bilang dia ingin kehilangan giginya, kata Sang Guan Shuai. Oh, ternyata dia ingin kehilangan giginya. Ini sederhana. Gan Tianlei mengangguk. Dia tahu cara merontokkan gigi depannya. Tidak, dia tidak hanya ingin kehilangan giginya, tapi dia juga ingin kehilangan giginya sambil tertawa. Saya belum pernah melihat permintaan aneh seperti itu. Pemimpin Sekte 100 Racun mengeluarkan sebotol racun hijau dan melambaikannya dengan lembut. Gumpalan aura langsung melayang melewatinya. Dalam sekejap, hidung Liu Shuang bergerak-gerak saat dia merasakan bau yang menyengat. Saat bau menyengat memasuki hidungnya, Liu Shuang tiba-tiba tidak bisa menahan tawa. Hahaha, apa yang kamu lakukan padaku? Hahaha, aku peringatkan kamu, jangan main-main, hahaha, atau aku akan membunuhmu, hahaha. Ahahaha, Liu Shuang tertawa keras, wajahnya dipenuhi senyuman sinis. Menangis tidak terlihat seperti menangis, juga tidak terlihat seperti tertawa. Itu sangat jelek. Hehe, aku sudah tertawa, tapi gigiku belum tanggal, kata Gan Tianlei sambil tersenyum. Dia menyingsingkan lengan bajunya lagi dan meninju mulut Liu Shuang seperti hujan lebat. Dalam sekejap, Liu Shuang terlempar. Di udara, dia memuntahkan seteguk darah, yang bercampur dengan beberapa gigi. Hahaha, kamu berani memukulku. Anda akan mendapatkan balasannya. Haha. Liu Shuang dikirim terbang kembali beberapa ribu meter sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Dalam sekejap, dia meledak. Haha. Kitab suci yang asli, roda emas matahari besar. Aura Liu Shuang meledak, dan matahari besar muncul di belakangnya. Begitu matahari muncul, lautan luas bersinar dengan warna merah kemasan. Permukaan laut berwarna merah darah dan sangat menakutkan. Dalam sekejap, ombak melonjak di lautan luas. Roda emas matahari besar membawa aura penghancur dunia saat menyapu semua orang. Berdengung, saat roda emas matahari besar mendekat, seluruh ruangan mulai bergetar. Air laut yang tersapu dan bergetar oleh kekuatan itu menguap begitu menyentuh matahari. Aku ingin kalian semut mati hahaha. Liu Shuang tertawa gila-gilaan saat dia berkata dengan marah. Cek, meminta pemukulan. Gan Tianlei melayangkan pukulan. Bang! Kekuatan tinju yang menakutkan membawa aura mengerikan yang sepertinya mampu menghancurkan petir surgawi saat bertabrakan dengan roda emas matahari besar. Konvergensi ekstrim. Dalam sekejap, angin dan awan di langit melonjak. Roda emas matahari besar langsung hancur, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Bagaimana mungkin? Hahaha, tidak mustahil. Liu Wu terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan oleh seorang kultivator alam Mahayana suatu hari nanti. Dalam kepanikannya, dia terbang seperti meteor. Garis sempurna tergambar di langit. Baiklah, ayo pulang dan bersenang-senang, kata Nebula Daois. Yang lain mengangguk.
Meskipun kesengsaraan petir yang baru saja mereka lewati hanya memungkinkan mereka untuk menerobos ke alam Mahayana, para ahli kesengsaraan petir sama sekali tidak kalah dengan kesengsaraan petir di alam Dewa Surgawi. Bahkan ada seekor monyet yang memberi mereka masing-masing sehelai rambut. Adapun Kaisar Agung itu, mereka bahkan tidak cukup untuk mengalahkan mereka dengan satu tangan. Semua orang pergi. Liu Shuang terbang di udara dengan senyuman menyakitkan di wajahnya. Dua aliran air mata mengalir dari sudut matanya. Dia tidak mengerti mengapa para pembudidaya di alam bawah begitu kuat. Ledakan. Akhirnya, dia mendarat di jalan yang sepi. Tidak ada seorang pun di sekitar jalan kecil itu. Hanya ada beberapa angka. Dia mengikuti sosok itu dan menoleh. Dalam sekejap, dia begitu ketakutan hingga menggigil. Kerangka, Tuan Surgawi. Liu Shuang menatap kerangka di tanah dengan kaget. Dewa Tengkorak berada pada level yang sama dengan Dewa Yuan Yang dan Liu Shuang yang pernah melihatnya sebelumnya. Tapi sekarang, skeleton Divine Lord tergeletak di tanah, tidak lagi bernapas. Kekuatan suci di sekelilingnya masih diserap oleh seseorang dari alam bawah. Ya Dewa, Liu Shuang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa yang terjadi dengan pesawat yang lebih rendah ini? Dia bahkan bisa membunuh Dewa Surgawi. Tidak, ini bukanlah alam bawah. Ini adalah area terlarang. Tanah terlarang di alam semesta yang dikabarkan. Di dunia besar yang luas di alam semesta, ada beberapa tanah terlarang. Karena ada eksistensi yang melampaui kaisar yang saleh di tanah terlarang itu, dunia ini akan menjadi sangat kuat. Saya mengejar monyet itu ke area terlarang. Liu Shuang menamparkan keningnya. Dia mengejar mereka hingga ke area terlarang. Inilah ritme mendekati kematian. Seseorang dari alam surgawi, Dewa Pedang 10 Mil, yang sedang menyerap energi Dewa Tengkorak, melihat Liu Shuang dan niat membunuhnya melonjak. Hanya Dewa Abadi Hong Yun yang tahu tentang kematian Dewa Tengkorak. Jika orang lain mengetahui hal ini, itu tidak terpikirkan. Pedang 10 Mil, pergi. Dewa Pedang 10 Mil berteriak, dan pedang patah di punggungnya berubah menjadi seberkas cahaya dan ditembakkan ke arah Liu Shuang. Tidak baik, Liu Wu terkejut. Keberadaan di tanah terlarang ingin membunuhnya. Melarikan diri, Liu Shuang mengerutkan kening dan jimat pelarian tiba-tiba muncul di depannya. Dia menghilang ke angkasa. Pedang 10 mil meleset hanya sedetik. Tidak baik, orang ini telah melarikan diri dari benua Tian Yuan dan kembali ke dunia abadi. Dewa Pedang 10 mil terkejut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bayangan hitam, Ratu Langit, Kaisar Iblis, dan Kaisar Iblis semuanya memasang ekspresi serius. Begitu masalah pembunuhan Raja Surgawi Tengkorak terungkap, hal itu pasti akan menarik para ahli alam Surgawi Tengkorak untuk turun ke alam bawah. Pada saat itu, siapa yang mampu menolak? Mungkinkah bencana era Kaisar Jatuh akan bangkit kembali? Kata Ratu Surga dengan ekspresi serius. Semua orang diam. Tidak, ada cara lain. Dewa Pedang 10 Mil, yang telah selesai menyerap kekuatan Dewa Tengkorak, berdiri dan berkata. Apa itu? Kaisar Iblis tidak bisa tidak bertanya. Bunuh orang ini. Hanya orang mati yang tidak akan berbicara. Dewa Pedang 10 Mil berkata dengan suara yang dalam. Saya akan menghubungi Dewa Abadi Hong Yun dan naik ke alam atas sekarang. Aku akan membunuh orang ini sebelum dia menyebarkan beritanya. Nyonya, saya serahkan sisanya pada Anda. Dewa Pedang 10 Mil mencengkeram pedang pendek di tangannya. Fitur wajahnya yang telah pulih menunjukkan tekad. Kemudian, dia mengambil sebuah token dan menyerahkannya kepada Ratu Surga. Ini adalah ratusan ribu anak laki-laki dan perempuan yang ditangkap saat itu. Saya pergi. Setelah dia selesai berbicara, Dewa Pedang 10 Mil bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia menebas pedang pendek di tangannya dan nyaris tidak berhasil berkomunikasi dengan kekuatan Dewa Abadi Hong Yun. Dalam sekejap, dia naik. Bab 202, Kemajuan Pengumpulan 1. Hei, Maniak Chu, King Yun yang sempurna, Saudara Zhang, kalian meninggal secara tragis. Tapi jangan khawatir, saat aku tak terkalahkan, aku pasti akan membangkitkanmu. Xiao Changtian sedang mengemasi barang-barangnya di halaman. Dia memasukkan banyak emas ke dalam cincin interspatialnya. Tuan, apa yang kamu lakukan? Mu Jihuang berdiri di samping, tidak tahu harus berbuat apa. Jiwer, jangan bicara. Ayo cepat. Xiao Changtian berkata pada Mu Jihuang. Dia juga sudah menebak identitas pendeta Qiyang.
Dia tidak menyangka bahwa pendeta Qi yang bukanlah seorang pertapa, menyebabkan otaknya terisi begitu lama. Kali ini, aliansi 5 partai mengalami kekalahan besar. Mulai sekarang, dia tidak bisa lagi menikmati kehidupan yang stabil dan bahagia. Mulai sekarang, dia harus meninggalkan kampung halamannya dan membawa beberapa hewan yang diberi hadiah oleh sistem dan beberapa murid fana yang mengecewakan untuk berkeliaran di dunia. Xiao Changtian ketakutan ketika dia memikirkan bagaimana mereka bisa mati beku di musim dingin bahkan tanpa menggunakan korek api. Oleh karena itu, dia harus menyimpan semua uangnya sekarang. Hanya dengan menyimpan semua emas ini dia tidak akan kelaparan. Murid-muridnya tidak akan diganggu. Inilah kunci jalannya menuju tak terkalahkan. Yang penting punya uang, kalau fisiknya lemah, kalau dalam perjalanan sakit, kalau ada luka, kalau punya uang untuk beli jamu. Selama dia masih hidup, masih ada harapan untuk tak terkalahkan. Oh, Mu Jihuang tidak mengerti apa yang coba dilakukan Xiao Changtian, jadi dia hanya membantunya mengemas emasnya. Saat ini, di luar ruangan, suara Great Sun Immortal tiba-tiba terdengar. Apa yang kalian berdua lakukan? The Great Sun Immortal dibawa oleh monyet ke kamar Xiao Changtian. Matahari Agung Abadi. Xiao Changtian sedikit terkejut. Suara ini terdengar seperti Dewa Matahari Agung. Dia menoleh untuk melihat. Itu benar-benar orang yang tercerahkan dari matahari besar. Uhuk, Jiwer, aku sudah selesai. Kamu bisa keluar dulu. Xiao Changtian terbatuk. Karena Great Sun Immortal telah kembali, mengapa dia harus takut? Namun, para ahli penyendiri ini biasanya memperlakukan uang seperti kotoran. Alasan mengapa ia berteman dengan Great Sun Immortal adalah karena sebuah lukisan. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Dayang Zhenren mengetahui bahwa dia rakus akan uang. Tidak apa, saya hanya berolahraga dengan Jiwer. Xiao Changtian menjelaskan. Kemudian, dia melihat monyet di bahu Dewa Matahari Agung dan bertanya dengan bingung, Taois Matahari Besar, kemana saja kamu selama 2 hari terakhir ini? Bukankah dia membantu Long Ming dan yang lainnya melenyapkan para bandit? Monyet terkutuk, lebih hormat kepada Dewa Matahari Agung dan pergilah. Xiao Changtian bertanya sambil meraih ekor monyet itu dan memegangnya di tangannya. Monyet itu sangat ketakutan hingga gemetar dan tidak berani bergerak. Di luar pintu, kelompok setan kera yang dipimpin oleh monyet ekor merah tiba tepat pada waktunya seperti air pasang. His! Monyet yang tak terhitung jumlahnya berdiri di depan halaman kecil dan tersentak serentak. Apa yang mereka lihat? Militer? Apakah aku sedang bermimpi? Tanya kera bertelinga 6. Izinkan saya mengonfirmasi. Jangan bergerak. Ekspresi monyet Retel Botelek sangat serius. Ia mengangkat cakarnya dan menamparkan wajah kera bertelinga 6. Ah, militer, kenapa kamu memukulku? Kera bertelinga 6 ditampar beberapa meter jauhnya. Dia menutupi wajahnya dan berkata dengan nada bersalah. Namun, monyet ekor merah sama sekali tidak mempedulikan perasaannya. Sebaliknya, ia bertanya, apakah aku menyakitimu? Kera bertelinga 6 sangat marah, tapi dia tidak berani berkata apa-apa. Dia hanya bisa mengangguk. Itu benar, kata si monyet kemacetan ekor merah. Militer, kamu, kera bertelinga 6 sangat marah. Penasihat Jun menindas monyet jujur. Saat dia hendak marah, matanya berbinar. Oh benar, aku kesakitan. Kamu menyakitiku. Penasihat Jun, tampar aku lagi. Kali ini, kamu menamparkan sisi kiri wajahku. Monyet bertelinga 6 berkata dengan penuh semangat. Kemudian, monyet ekor merah kembali menamparkan kera bertelinga 6. Monyet bertelinga 6 kehilangan beberapa giginya. Namun, dia sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan ekspresi gembira. Benar-benar tidak sedang bermimpi. Seseorang benar-benar memukuli Raja Kera. Saat dia mengatakan ini, banyak monyet berdiri dengan hormat di depan halaman, tidak berani bergerak. Saya pergi ke alam surgawi dan baru saja kembali. The Great Sun Immortal hanya bisa menjawab dengan jujur. Dunia surgawi. Xiao Changtian tercengang. Bukankah Great Sun Immortal datang ke alam bawah untuk menghindari diburu oleh dunia surgawi? Mengapa dia kembali ke alam surgawi? Mungkinkah dia telah meramalkan bahwa orang-orang dari dunia surgawi akan turun ke benua Tianyuan, jadi dia pergi bernegosiasi dengan mereka dan mengatakan kepada mereka untuk tidak mempersulit orang-orang di benua Tianyuan. Apakah hasilnya?
Xiao Changtian bertanya. Jika Daois Da yang dapat mencapai kesepakatan, benua Tianyuan akan dapat menetap dan dia tidak perlu meninggalkan kampung halamannya. Hasil. Da yang abadi tercengang. Apakah senior bertanya tentang hasil dari Sekte Malam Hitam? Sebelum dia sempat berpikir, Great Sun Immortal langsung menjawab, bunuh mereka semua. Apakah para tamu akan baik-baik saja? Membunuh mereka semua. Xiao Changtian tercengang. The Immortal Da yang begitu galak. Bahkan orang-orang di dunia surgawi bisa dibunuh sesuka mereka. Mungkinkah Great Sun Immortal adalah eksistensi tertinggi di dunia surgawi? Ya, itu pasti. Saya tidak mengharapkan ini. Aku sebenarnya meremehkan Da yang abadi. Di masa lalu, saya selalu merasa bahwa perbedaan antara Dewa Matahari Agung dan saya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tapi kelihatannya sekarang, yang satu adalah bintang yang sangat besar, dan yang lainnya adalah debu di gurun. Mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali. Tapi untungnya, saya benar-benar memeluk paha seperti itu. Xiao Changtian berpikir dalam hati. Dia kemudian melihat ke arah Mu Jihuang dan berkata, Jiwer, sajikan teh. Kemudian, dia datang ke meja batu bersama Great Sun Immortal dan minum teh bersama. Namun, saat dia berjalan mendekat, dia melihat sekelompok besar monyet berdiri di luar halaman kecil. Mereka semua tidak bergerak dan pandangan mereka semua memandang ke halaman kecil. Ding! Spesies langka kera ekor merah dan kera bermata 6 terdeteksi. Kemajuan pengumpulan monyet di kebun binatang, 3/10. Pada saat ini, pemberitahuan sistem terdengar di benak Xiao Changtian. Xiao Changtian tiba-tiba teringat bahwa pada hari pertama dia datang ke dunia ini, sistem memberitahunya bahwa dia harus membangun kembali kebun binatang di kehidupan sebelumnya untuk membuka jalan yang tak terkalahkan. Masuk. Xiao Changtian melambaikan tangannya dan membuang 2 tongkil jagung. Dengan imbalan sistem, meningkatkan keterampilan, sukses besar tidak menjadi masalah untuk memanggil monyet-monyet ini. Cici. Monyet kemacetan ekor merah dan kera bertelinga 6 saling memandang dan berdiri di depan pintu dengan ketakutan. Kemudian, mereka perlahan berjalan ke halaman dan sampai ke sisi Xiao Changtian. Di masa depan, kamu akan tinggal di halaman kecil ini. Xiao Changtian berkata dengan ringan.